Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai pertidaksamaan aljabar. Contoh pertidaksamaan aljabar itu seperti gambar ini. Contohnya satu ya. Saya punya 2x ditambah 5 lebih besar sama dengan x dikurang 1. Nah, ini contoh pertidaksamaan. Misalnya contoh lagi saya punya begini, misalnya x ditambah 5 itu kecil dari x, ya sama dengan ya. Contoh lagi misalnya saya punya gini, punya 2 per x kecil atau kurang dari 3 dibagi dengan x min 4. Nah, misalnya begini. Nah, ini contoh-contoh dari pertidaksamaan aljabar. Sekarang kita lihat. Kalau ada ini, berapa nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, misalnya itu ya. Nah, misalnya ini ada pertanyaan gitu, berapa nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Sekarang kita lihat, kita coba apakah x sama dengan 1 untuk nomor 1 ya, apakah x sama dengan 1 itu memenuhi pertidaksamaan ini. Kita kalian aja, 2 kali 1 tambah 5, ini 1 dikurang 1. Nah, ini sama dengan 7, ini sama dengan 0. Jadi berlaku. Nah, berlaku ini ya. Apakah x sama dengan min 2 itu memenuhi? Kita lihat. Berarti min 2 ini min, maaf, ini jadi ini 2 kali min 2 ditambah 5, ini jadi min 2 min 1. Ini menjadi 1, ini min 3. Oke. Masih memenuhi gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang kalau x sama dengan min 10. Apa ini? Berarti 2 kali min 10 ditambah 5. Ini min 10 min 1. Nah, kemudian kita lihat. Ini sama dengan min 20, berarti min 15. Ini min 11. Besar mana? Besar ke sana. Ya, besar ke sana. Ini juga besar ke sana. Gitu. Jadi kita lihat, kalau begitu, ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi, ini ternyata tidak. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apakah hanya ada 3 nilai ini yang memenuhi? Ya, apakah hanya ada 3 ini yang memenuhi? Sekarang. Jadi nanti himpunan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan itu disebut dengan solusi pertidaksamaan. Nah, sekarang kalau Anda ingin melihat ini, bagaimana menghitung ini sebetulnya? Kalau saya minta menghitung ini 2x ditambah 5 besar x dikurang 1 itu ya.
Ini kan menjadi ini menjadi 2x, ini pindah sini menjadi min x, lebih besar min 1, ini min 5, pindah ke kanan. Berarti ini x, ini lebih besar min 6. Jadi kalau gitu, solusinya itu adalah x lebih besar min 6. Atau saya tuliskan gini, karena ini ada tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, maka begini, sama dengan. Nah, lihat tuliskan begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Sekarang kita lihat nomor 2. Bagaimana menghitung ini? Sekarang kita lihat. Sekarang kita coba untuk x sama dengan 0. X sama dengan 0, kita lihat sekarang. Ini berarti 0 ditambah 5, ini 0. Nah, ini 5, ini 0. Kan begini. Jadi ini tidak memenuhi kan? Kalau ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba x sama dengan min 2. Min 2 ditambah 5, ini min 2. Ini 3, ini min 2. Ini kan begini. Padahal maunya adalah ini. Nah, ini kan begini. Jadi kalau gitu, ini juga tidak memenuhi. Ya. Nah, sekarang coba kita hitung dengan menggunakan cara seperti yang di sebelah kiri ini. Kita lihat sekarang, kalau saya punya ini, jadi x ditambah 5 kecil sama dengan x. Berarti ini kalau saya pindahkan ke sini, x min x kecil min 5. 0 kecil min 5. 0 kecil min 5 berarti ini pernyataan yang salah. Ini pernyataan bernilai salah. Artinya apa? Artinya untuk setiap nilai x tidak ada yang memenuhi ini. Artinya tidak ada nilai x yang memenuhi pertidaksamaan. Berarti himpunannya kosong. Ini artinya apa? Berarti solusinya itu adalah himpunan kosong. Artinya apa? Nah, yaitu tidak ada solusi. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan kepada bentuk-bentuk pertidaksamaan, gitu ya. Nah, itu bisa jadi pertidaksamaan itu punya solusi, ada yang tidak punya solusi. Nah, sekarang bagaimana dengan penyelesaian ini? Gitu ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, akan kita coba dulu jelaskan mengenai bentuk pertidaksamaan secara umum. Jadi, bentuk umum pertidaksamaan aljabar. Ya. Itu dinyatakan begini. A X dibagi BX lebih besar CX lebih besar sama dengan ya dibagi DX. Nah, sekarang perhatikan. Bentuk ini itu bisa digantikan dengan bentuk ini. Atau bentuk ini kurang dari sama dengan atau bentuk ini kurang dari saja. Jika kata ini bisa digantikan dengan lebih besar, kurang dari sama dengan, atau kurang dari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari
solusi pertidaksamaan tersebut. Ya. Jadi, kalau kita ingin mencari solusi ini, maka langkahnya begini. Langkahnya, jadi yang pertama, kalau saya punya AX dibagi BX lebih besar sama dengan CX dibagi DX, maka ruas kanan kita buat jadi 0. Kalau jadi 0, maka saya punya gini. AX dibagi BX dikurang CX dibagi DX. 0. Ya. Perhatikan di sini kita tidak boleh mengalihkan silang. AX saya kalikan silang dengan DX, BX saya kalikan dengan CX, tidak bisa. Nah, lantas yang kedua, kita lihat karena yang kedua, bentuk yang ruas kiri ini, saya sederhanakan. Caranya gimana caranya? Ini saya kalikan, saya buat, kan ini kan pecahan. Kalau pecahan berarti saya buat penyebutnya sama supaya bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Maka yang kiri X saya kalikan dengan DX. Yang suku kedua CX saya kalikan dengan BX. Nah, penyebutnya aja tetap. Penyebutnya berarti perkalian antara BX dengan DX. Ini lebih besar. Nah, kemudian apa yang kita lanjutkan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah ini kan pembilang, ini penyebut. Pembilang ini kan fungsi dalam X. Saya nyatakan begini. PX yang bawah saya buat dengan Q. Ini lebih besar. Besar 0. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita coba dengan cara ini. Langkah berikutnya adalah mencari pembuat 0. Mencari pembuat 0 dari PX dan GX. Nah, kemudian pembuat 0 itu saya tuliskan di garis bilangan. Katakanlah pembuat 0-nya PX itu ada 2 misalnya gitu ya. Misalnya P1 dan P2 ini pembuat 0-nya. Lantas pembuat 0-nya Q itu kanlah juga 2 misalnya. Ini Q1, ini Q2. Nah, nanti dari sini kita tentukan tanda di setiap selang ini. Misalnya untuk yang ke sana katakanlah bertanda apa nilainya. Kalau saya masukkan X di sini ke dalam ini, misalnya tanda positif. Nah, misalnya ini negatif. Misalnya ini positif. Ini misalnya positif lagi. Ini negatif. Nah, boleh aja. Boleh kan? Nah, maka nanti solusinya apa? Ingat tandanya ini. Perhatikan. Maka tandanya yang positif. Lantas kalau positif berarti apa? Kalau gitu nanti solusinya adalah yang positif. Ini positif, ini positif. Q1 ikut enggak? Walaupun ini tandanya sama dengan Q1 ikut enggak? Karena Q1 itu miliknya dari Q dan Q-nya itu adalah penyebut itu enggak boleh 0. Maka ini enggak ikut. Berarti nanti solusinya adalah begini. Q2 juga tidak mungkin ikut. Jadi karena Q1 dan Q2 ini itu merupakan pembuat 0 dari Q, maka ini nggak mungkin ikut. Jadi makanya nanti begini. Kalau nggak ikut gini ya, Q2 itu ya, ini Q2 sampai dengan Q1. Q1 nya nggak ikut juga.
digabung. Ini Q1 sampai dengan P2. P2-nya ikut enggak? Karena di atas jadi ikut. Dan karena tandanya sama dengan di sini. Lantas digabung, ini P1 juga ikut. P1 sampai dengan hingga. Nah, nanti solusinya begini. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk yang seperti itu nanti akan kita selesaikan ini. Kembali ke atas sekarang. Kalau saya punya bentuk seperti ini, saya padankan dengan bentuk ini. Nah, sekarang ini ya. Kalau saya punya bentuk-bentuk ini, saya padankan dengan ini. Padankan ya. Dan ini. Ya. Saya padankan dengan ini. Bagaimana? Coba perhatikan. Saya padankan. Saya tuliskan di sini ya, nomor 1. Kalau saya lihat nomor 1, AX-nya berapa? Misalnya, AX-nya adalah 2X. Nah, ini AX-nya adalah 2X ditambah 5. Nah, ini ya. AX tambah 5. Nah, sekarang BX-nya berapa? Berarti penyebutnya nih. Penyebutnya 1. CX-nya berapa? CX-nya adalah X-1. DX-nya berapa? Itu adalah 1 juga. Nah, sama. Berarti ini sama juga kan? Nah, sekarang begini. Berarti kita lihat sekarang. Berarti ini AX-nya. Berarti untuk soal ini adalah AX-nya sama dengan 2. Terus ini BX-nya. Berarti BX-nya sama dengan X. Terus ini CX-nya sekarang. Ini CX-nya. CX-nya sama dengan 3. Kemudian mana DX-nya? DX-nya sama dengan X minus 4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini akan kita coba, nanti kita kerjakan untuk nomor 3 ini. Sekarang kita kerjakan di sini, nomor 3. 3. Nomor 3 selesai ya. Jadi sekarang pengerjaan nomor 3. Sekarang nomor 3. Nomor 3 dari contoh tadi ya. 2 dibagi X gitu ya. Kita lihat ya. 2 dibagi X berapa tadi? 2 dibagi X kurang dari 3 dibagi X min 4. Nah, itu ya. Kurang dari 3 dibagi X min 4. Sekali lagi, jangan dilakukan perkalian silang. Jangan dilakukan perkalian silang. Jadi nggak boleh ya perkalian silang. Nah, sehingga saya mau hitung ini ya. Berarti ini menjadi ini 2 per X dikurangi 3 dibagi X min 4 kecil 0. Ya, kecil 0. Nah, sekarang seperti sana. Penyebutnya saya samakan. Berarti ini penyebutnya. Ya. Berarti yang di atas ini dikalikan dengan yang 2 ini dikalikan dengan X min 4. Yang sana dikalikan dengan 3X. Ini kecil 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini menjadi 2X dikurang 8 dikurang 3X. Ini jangan dikalikan lagi. Ini biar aja begini. Nah, sekarang saya sederhanakan menjadi ini menjadi min X min 8 dibagi X kali X min 4 kecil 0. Nah, sekarang saya buat garis bilangan sekarang di sini. Nah, ya. Membuat nolnya pembilang berapa pembilang? Kalau pembilang ini sama dengan 0, kita lihat ya dari sini ya. Kalau min X min 8 sama dengan 0, X-nya berapa? Minus 8. Nah, sekarang kalau saya punya X kali X min 4 sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya itu 0, X-nya adalah 4. Jadi, saya bisa buat di sini. Berarti paling kanan ini saya buat 4, ini adalah 0, di sini adalah min 8.
Sekarang tinggal bagaimana kita menentukan batas-batas ini. Nah, sekarang kalau ambil di sini. Kalau saya ambil di sini. Ini 5 misalnya gitu ya. Gampangnya 5. 5, kita lihat, 5. Itu, kalau 5, berarti ini min 5, min 8. Minus kan? Ini 5, 5 kali kurangi 4. 1. 1 kali 5 plus. Plus. Ini min dibagi plus. Berarti di sini minus. Nah, di sini berapa? Ambil 1. 1 min 1. Kita lihat ya. Ini 1 berarti min 9. Ini 1, ini min 3. Berarti min 3. Min dibagi min plus. Di sini berarti nanti ini coba min. Ini plus. Nah, sekarang solusinya dulu. Solusinya dulu. Berapa solusinya? Nah, gitu ya. Solusinya adalah ini min 8. Min 8 itu di atas. Ini karena tandanya kurang dari, gampang. Berarti tidak ikut semua batas-batasnya. Berarti ini min 8. Karena kecil ini ya. Perhatikan karena ini kecil. Maka yang minus. Ya, yang minus. Ya. Nah, gitu ya. Maka ini min 8 sampai dengan 0. Digabung 4 sampai dengan hingga. Inilah solusinya. Oke, sekarang sebetulnya kalau kita sudah mendapatkan bentuk garis bilangan seperti ini ya. Bilangan seperti ini. Gitu ya. Dari permasalahan ketidaksamaan aljabar. Dan ini kita menentukan selang-selang ini. Entah adanya min ataukah plus atau min atau plus itu sebenarnya tidak usah dengan cara kita memasukkan angka yang ada di sini. Caranya gimana caranya? Perhatikan ini. Kenapa ini minus? Minus itu sebenarnya tanda ini. Kalau kita lihat ya. Ini tanda ini. Ini tanda minus. Ini kan plus sebetulnya ini. Di sini nih. Ini juga plus. Plus kali plus itu plus. Minus dibagi plus minus. Jadi gitu aja sebetulnya. Nah, sekarang ini. Kenapa? Itu dari sini sebenarnya. Ini kan batasnya ini. Loncat ganti tanda. Ya, ganti tanda. Loncat lagi, ganti tanda. Loncat lagi, ganti tanda. Udah gitu aja sebenarnya. Nah, untuk memberikan gambaran itu saya punya masalah gini misalnya. Saya punya katakanlah misalnya saya udah punya seperti ini. X min 2 hasilnya dia kecil dia X plus 1. Ah, misalnya ini lebih besar sama dengan 0. Misalnya begitu. Sekarang bagaimana solusinya kalau ada pengerjaan integral seperti ini? Misalnya, sahabat garis bilangan dulu. Buat nolnya berapa ini? Ini min 1, ini 0, ini 2. Berarti 2 dengan kanan ya. 2, ini 0, ini min 1 gitu ya. Nah, sekarang tandanya. Di sini ini kan plus ini. Di sini juga plus. Di sini plus. Plus kali plus. Plus bagi plus. Berarti sini plus. Berarti di sini plus. Berarti ini minus. Ini plus. Ini minus. Nah, hingga kalau kayak gini, saya punya solusi. Solusinya berarti yang plus apa minus? Perhatikan ini. Ya. Jadi kalau tanda sama dengan pembuat nol dari pembilang itu ikut pasti semua. Mau tanda sama dengan atau tidak ada sama dengannya, penyebut tidak boleh ikut. Maka yang tidak boleh ikut itu kan ini berarti. Kalau gitu saya punya ini solusinya. Ini kan min 1, ini kan yang plus ya. Yang plus berarti ini. Ini daerahnya. Nah, ini ke sana itu ya. Terus ke sana. Berarti ini min 1 enggak ikut, min 1 enggak ikut. Nolnya ikut karena di penyebut. Nah, kalau ikut begini ya. Digabung. Nah, 2 juga bilang. 2 sampai dengan
tak hingga. Ini solusinya. Nah, sekarang saya kasih masalah yang agak beda. Misalnya gini. X kuadrat X min 1 dibagi katakanlah X plus 2 kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya ini. Nah, ini misalnya min. Misalnya ini min ya. Biar ada bedanya, gitu ya. Oke, sekarang saya buat ini. Sekarang paling kanan berapa? Paling kanan. Paling kanan ini berapa ini? Berarti ini kan pembuat nolnya ini kan 2, ini 1. Berarti ini 2, ini 1, ini 0. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Kita lihat ini. Ini plus. Ini plus. Ini minus. Plus kali plus itu plus dibagi minus, minus. Berarti kalau gitu di sini ini minus. Ini plus, ini minus. Nah, karena di sini plus sama minus, ini minus. Kenapa kok minus? Nolnya ini kan 2 kali sebetulnya. Inilah tanda ini. Ini kan 2 kali. Berarti sebenarnya ini ada 2 nol. Nol loncat yang nol yang pertama jadi plus, nol yang kedua jadi minus akhirnya kan. Maka minus minus. Sehingga solusinya itu kita lihat ya. Kita lihat solusinya. Nah, sekarang min tak hingga. Nah, sekarang nol ini ikut apa tidak? Ikut karena yang pembelang dan ini sama dengan. Ya, maka ini menjadi sampai dengan 1 langsung. 1 ikut enggak? Ikut. Jadi 0 juga ikut. Maka ini semua 14 sampai sini. Digabung. Ini misalnya. Ini 2-nya di punyanya bawah. Berarti ini enggak ikut. 2 sampai hingga. Kalau masalahnya satu begini misalnya ya. Misalnya yang sama ya. Misalnya saya punya ini. X kuadrat. X min 1. Min X plus 2. Saya buat begini. Beda ya. Kalau saya punya begitu. Solusinya gimana solusinya? Nah, karena ini tandanya kurang dari, maka mau membuat nol pembilang atau penemu itu tidak akan pernah ada yang ikut. Maka kalau kayak gitu, titik ini minta hingga sampai dengan 0. Gitu ya. Digabung 0 sampai dengan 1 gitu ya. Digabung 2 sampai dengan hingga. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi kuncinya begini. Kalau pangkatnya ini genap, ini sama. Kalau saya punya masalah gini kan, misalnya gini. X pangkat 3 X min 1 dibagi min X plus 2 kecil sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya seperti itu bagaimana? Garis bilangnya sama ini. Garis bilangnya. Ini kan tetap 2. Ini 1. Ini 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kan ini di sini adalah tetap ini plus, ini plus, ini minus. Berarti di sini adalah minus. Ini plus, ini minus. Nah, ini pangkat 3. Pangkat 3 berarti ini di sini ada 3 sebenarnya. Kalau 3 berarti jadi kalau pangkatnya genap itu nanti ini sama, kalau pangkatnya ganjil berarti ini berubah. Nah, gitu ya. Sehingga nanti solusinya itu menjadi begini. Solusinya adalah yang ini ikut karena 0 di atas ya. 0 sampai dengan 1. Satunya ikut enggak? Ikut.
digabung dengan 2-nya nggak ikut sampai hingga. Oke. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman bagaimana nanti kalau Anda menghitung atau menentukan solusi dari pertidaksamaan.